Pergi ke pasar membeli pepaya. Penjualnya lagi baca puisi. Terimalah salam dari saya yang siap mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Santian terhormat. Teman-teman semuanya, salam hangat dari saya, Reza Maulana, yang akan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas atensinya. Semoga dapat menyimak dengan baik dan mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Teman-teman semua, seperti halnya jendela ke dunia, mata adalah penjendela jiwa. Jagalah kesehatannya dengan baik, karena keindahan dunia hanya bisa dinikmati melalui mereka. Sakit glaukoma mengajarkan kita nilai kesehatan mata yang tak ternilai, dan pentingnya menjaga penglihatan dengan penuh perhatian. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, bersama bulan Maret lalu, tepatnya pada minggu kedua yang dimana tahun 2024 ini, jatuh pada tanggal 10 sampai 16 Maret 2024, diperingati sebagai Pekan Glaukoma Sedunia. Kali ini, dengan tema Bersatu untuk Dunia Bebas Glaukoma. Berdasarkan data, menurut WHO tahun 2002, bahwa glaukoma penyebab kebutaan paling banyak kedua dengan prevalensi 4,4 juta atau sekitar 12,3% dari jumlah kebutaan di dunia. Di Indonesia, glaukoma penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Dan saya menemukan fakta mengejutkan yang saya kutip dari New Advance in Glaucoma Care artikel 3588. Glaukoma adalah suatu kondisi yang diketahui mengganggu saraf optik dalam jangka waktu yang lama dan seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga terjadi kehilangan penglihatan yang parah. Glaukoma diketahui mempengaruhi populasi Afrika sampai Amerika dan Latin secara tidak proporsional, dengan prevalensi hampir 6 hingga 8 kali lebih tinggi dibandingkan populasi Kaukasia. Glaukoma juga merupakan penyebab kebutaan nomor 2, dan glaukoma sudut terbuka merupakan jenis glaukoma yang paling banyak ditemui di masyarakat. Faktor risiko utama glaukoma yang teridentifikasi meliputi peningkatan tekanan intraokular atau TIO, riwayat glaukoma dalam keluarga, usia tua, keturunan, dan kondisi medis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Menurut Bright Focus Foundation, lebih dari 3 juta orang Amerika dan hampir 80 juta orang di seluruh dunia masih hidup dengan glaukoma. National Eye Institute memproyeksikan bahwa kejadian glaukoma akan meningkat sebesar 58% di Amerika pada tahun 2030. Pada tahun 2020, 76 juta orang menderita glaukoma sudut terbuka primer, bentuk penyakit yang paling umum, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 111,8 juta pada tahun 2040. Meskipun terdapat pilihan pengobatan yang efektif, sebagian besar kasus glaukoma tidak terdiagnosis. Pada populasi tertentu, hingga 50% orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap glaukoma. Glaukoma akut adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan intraokuler atau TIO secara mendadak secara posisi iris dengan jaringan trabekular pada sudut bilik mata. Kondisi iris yang terdorong atau menonjol ke depan menyebabkan outflow aqueous humor terhambat sehingga TIO meningkat. Faktor risiko penyebab glaukoma akut. Yang pertama adalah umur, yang kedua adalah ras Asia, yang ketiga adalah hiperopia dan adanya riwayat glaukoma pada keluarga, dan yang keempat adalah riwayat trauma pada mata. Berikut adalah tanda yang bisa kita lihat
dan gejala yang dirasakan oleh penderita glaukoma akut, yaitu mata merah, nyeri pada mata, sakit kepala, pandangan kabur, halo, mual dan muntah, fotofobia, dan visus menurun. Berikut pemeriksaan penderita glaukoma akut. Yang pertama adalah menggunakan alat tonometri yang berfungsi untuk mengukur tekanan bola mata. Kemudian yang kedua adalah gonioskopi. Pemeriksaan gonioskopi kontralateral juga penting untuk dilakukan. Umumnya, pada kasus glaukoma akut sudut tertutup primer ditemukan adanya gambaran sudut tertutup laten pada mata sebelahnya. Kemudian yang ketiga adalah oftalmoskopi. Kelainan optik disk dapat dievaluasi dengan menggunakan ophthalmoscope direct slit lamp biomikroskopi yang menggunakan lensa plus 78 dioptri. Gambaran fundus pada glaukoma akut dapat ditemukan optik disk edema dan hiperemes akibat gangguan pada aksoplasmic transport atau flow. Berikut ini penata laksanaan dan terapi yang bisa kita berikan pada penderita glaukoma akut. Pemberian obat diresepkan oleh dokter spesialis mata dan peran kita sebagai optometris untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang obat apa saja yang bisa kita berikan pada penderita glaukoma akut untuk menurunkan tekanan bola mata. Terapi medikamentosa yang pertama adalah acetazolamid 2 kali 250 mg oral. Kemudian timolol tetes mata diberikan 2 kali dalam interval 20 menit dan dapat diulang dalam 4, 8, dan 12 jam. Pilokarpin 2% atau 4% 4 kali 1 tetes mata. Gliserin 1 sampai 1,5 gram per kgbb dalam cairan 50%. Manitol intravena dalam 20% cairan dosis 2 gram per kgbb selama 30 menit. Setelah terapi obat diberikan dan didapatkan hasilnya, biasanya terdapat untuk tindakan operasi atau pembedahan. Nah, ini ada laser periferal iridotomi, bedah iridektomi, ekstraksi lensa. Untuk tingkat pembedahan ini dilakukan setelah didapatkan hasil setelah pemberian obat tetes. Baik dari pemaparan materi glaukoma akut, saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman tahu gejala glaukoma akut membedakannya dari glaukoma kronis? Perbedaannya, glaukoma akut penglihatannya tiba-tiba buram, visus menurun, mual, dan muntah. Sedangkan gejala glaukoma kronis penglihatannya visus menurun tapi secara perlahan-lahan. Biasanya tanda yang bisa kita lihat adalah jika dia berjalan, nah itu dia suka menabrak benda-benda yang di sekelilingnya. Ini adalah sumber referensi yang saya dapat, baik dari fakta sumber, materi pemberian obat, maupun materi tentang glaukoma akut. Dari pemaparan materi yang saya jelaskan, saya memiliki pendapat bahwa glaukoma akut merupakan kondisi serius yang memerlukan penanganan segera, karena dapat menyebabkan kerusakan penglihatan permanen dalam waktu singkat. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Jangan biarkan masa depan Anda diwarnai oleh kegelapan. Mari bersama-sama belajar tentang pentingnya deteksi dini dan pengelolaan glaukoma akut untuk memastikan kualitas penglihatan yang optimal. Saya kira presentasi pagi ini sudah cukup. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything.